Oke. Oke, baik. Maaf, barusan Abati membetulkan dulu kamera mati. Jadi kita diinikan oleh dua kamera. Ya, silakan. Silakan. Siapa tadi? Adinda. Silakan. Sebagai orang yang membuka usaha itu, kita kan bisa melihat second look. Jadi ada nggak kemungkinan kalau second look yang kita prediksi itu nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan? Oke. Terima kasih Adinda. Ananda, di dalam ajaran Islam itu ada yang namanya takdir. Dan di dalam ajaran Islam diyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang itu yang mengetahui dan sudah dicatat di Lauhil Mahfuz hanyalah Allah Azza wa Jalla. Jadi pertanyaan Adinda tadi, apakah second look kita itu bisa terjadi lain dari apa yang kita prediksi, dari apa yang kita harapkan, dari apa yang kita analisa? Bisa. Oleh karena itu, sesuatu yang kita harapkan, ya, dari apa yang ada sekarang di masa yang akan datang itu menjadi sesuatu, jangan juga terlepas daripada doa. Oke. Jawaban singkatnya, oh ya, bisa saja. Dan itu ya, no problem. Ananda gini, kita ini hanya, ya sebutlah, pertama kita hanya berencana. Kemudian yang kedua, kita ini hanya tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita harapkan. Tapi ingat, selama itu di jalan yang benar, maka Allah lebih tahu apa yang bermanfaat untuk kita. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Itu. Anda sekalian, di dalam pelajaran hari ini khususnya di PKWU pada umumnya, ini sebetulnya hal-hal penting yang harus antum dapatkan. Apa itu? Cara-cara berpikir seperti ini. Jadi antum menjadi seorang wirausahawan itu harus berani menghadapi hidup dan kehidupan ini. Tetapi itu semua hanya akan antum miliki ketika terus antum satu padukan antara khususnya pelajaran kewirausahaan, umumnya pelajaran lain dengan pengetahuan atau pelajaran agama. Itu Anda. Kalau seseorang sudah tercerabut dari pelajaran agama, dari keilmuan agama, maka dia akan tercerabut juga pemikiran-pemikiran yang lurus, yang lempang. Walaupun dia adalah walaupun antum belajar sampai mendapatkan ya PhD, ya doktor, bahkan antum mendapatkan kehormatan seorang profesor, tetapi nantinya pikirannya akan menjadi pikiran yang provokator Ananda. Jangankan bermanfaat untuk orang lain, bahkan untuk dirinya saja bisa jadi tidak bermanfaat. Ini poinnya Ananda ya. Ini poinnya. Terima kasih pertanyaannya. Oke, tetapi jangan sampai antum kecil hati, ya putus asa dalam menghadapi kehidupan. Oke, baik Anda. Ada pertanyaan lain? Sebelum kita masuk ke materi baru. Ananda, nanti kalau tiba-tiba mati, antum segera masuk lagi. Ya.
Jadi ada 2 sesi kita ini. Sesi sekarang ini udah ada tangkapan layarnya. Sebentar, Abati akan buat tangkapan layar dulu sebagai presensi atau kehadiran antum hari ini. Ya. Ini. Kemudian ini. Terus oke, nama-namanya sudah ada. Tapi ada juga yang belum dibuka. Seperti tadi Yazid. Oke, oh bukan belum dibuka atau belum terbuka ini. Yazid belum dibuka memang. Yazid, Olivia, Winda, Amanda Natasha, Adi Yatma itu oleh Abati kalau belum dibuka videonya dianggap tidak hadir. Ya, dianggap tidak hadir. Sampailah kepada Octavia Ilham. Ya. Oke, ini tangkapan layar saat ini. Apa tidak dibuka atau begitu Abati sebentar, Abati ulangi lagi nih. Kayaknya memang tidak dibuka. Nice. Nah ini tangkapan layarnya. Oh ya tidak ada. Iya betul. Amanda, Winda belum buka. Nah sekarang Winda Putri. Sekarang barulah mau pada dibuka. Oh saya Abati ini Ananda, kalau antum dibuka setelah Abati ingatkan, itu nilai antum tuh minus itu. Ya, dalam artian bukan minus, ada catatan gitu. Positif ya, positif. Tapi ada catatan gitu. Loh kenapa Abati kan baru diingatkan? Enggak. Udah Abati ingatkan dari absensi, dari presensi. Ini Hidayatul antum itunya ya, terbalik. Macam Winda ini nggak ada, cuman itu aja yang nampak itu cuma lemah apa atau pintu untuk apa. Jadi antum ngerjain apa sebetulnya? Jahrah juga tidak muncul. Oke, baik. Ananda, untuk ini didokumentasikan dengan 2 dokumen, satu tangkapan layar, kedua dari kamera. Jadi antum jangan coba-coba menganggap bahwa belajar dengan daring ini ya antum suka-suka, tidak. Oke baik, terima kasih atas pertanyaannya. Abati kasih kesempatan satu orang lagi, satu. Siapa yang mau bertanya dari materi yang lalu? Siapa tahu ada yang kurang dipahami. 2. Oke. Dan 3. Baik. Kalau itu kita lanjutkan dulu. Sebentar ini ada yang mau masuk lagi. Mana tadi yang mau masuk lagi? Oke lah. Ananda sebagai pengantar. Kita belajar sekarang adalah produk kerajinan budaya non benda. Ya. Nah, budaya non benda ini intangible, dia non fisik, tidak dapat diraba. Kemudian keuntungan atau dampak yang tidak dapat diukur secara ekonomis. Ya. Artinya karena dia bukan benda. Ya. Mulai ya bukan benda artinya tidak ada patokan khusus ya secara ekonomis. Ya. Oleh karena itu nantinya dari non benda itu ya dari budaya non benda itu nah kita cari inovasi untuk membuat produk-produk yang berupa kerajinan. Berarti dia berupa benda gitu. Contohnya adalah cerita, tarian, legenda, upacara adat, pantun, ya, hak paten, hak cipta dan lain sebagainya. Nah, antum buka di bukunya pasti di sana banyak urian-urian. Contohnya misalnya yang disampaikan oleh UNESCO ya. UNESCO menyampaikan ya, klasifikasi warisan budaya non benda. Itu bersifat intangible, ya, tidak bisa diraba, ya, itu non fisik lah, ya. Tangible itu berupa fisik, intangible itu adalah berupa non fisik. Misalnya menurut UNESCO itu adalah tradisi lisan dan ekspresi, contohnya seperti pantun, syair, gurindam, ya, logat berbicara dan bahasa daerah, ya. Kemudian juga yang kedua adalah seni pertunjukan.
seperti sendera tari, ya, tari piring, ya, tari persembahan di Melayu ya. Di Sunda ada tari Jaipong misalnya. Kemudian juga di Jawa itu, baik Jawa Barat, Jawa Timur, pokoknya di Pulau Jawa itu ada wayang, itu pertunjukan. Kemudian yang ketiga ada praktek sosial, ritual ya. Contohnya seperti menenun, bertani. Kalau di mana itu ritual di Bali misalnya ada ngaben, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kategori pengetahuan dan praktek tentang alam. Ini pengetahuan sebetulnya ya. Alam semesta. Contohnya itu membaca waktu pasang surut. Nah, kapan air laut pasang, kapan air laut surut. Nah, itu juga sebuah budaya non benda di suatu daerah. Dilihat bintang, ya, dilihat perputaran bulan dan lain sebagainya. Kemudian juga keahlian tradisional, contohnya meramu obat, memahat, melompat batu. Ya, kemudian juga ada semacam menggambar diri, ya, menggambar diri, sosok seseorang dan sebagainya. Baik. Nah, itulah contoh-contoh kategori-kategori warisan budaya non benda. Nah, dari warisan budaya non benda ini bagaimana kita tarik ide untuk mendapatkan berupa karya, berupa produk benda gitu. Ya, berupa produk benda. Itu maksudnya Ananda. Oke. Nah, itu dulu sebagai pengantar dari Abati. Baik. Kita sekarang diskusi. Baik Ananda, ada yang mau sebagai pengantar diskusi, ada yang mau antum tanyakan? Silakan. Yang mau antum tanyakan silakan. Tadi ada pertanyaan dari siapa di awal tadi? Sudah terjawab kira-kira? Atau dielaborasi, diperdalam lagi? Silakan. Sudah berarti. Silakan Astri. Oh, udah terjawab. Ya udah. Jadi itu yang dimaksud dengan non benda. Oke. Nah, sekarang dielaborasi, diperdalam dengan pertanyaan antum. Silakan. Atau sekarang dari Abati dulu. Oke, dari antum dulu pertanyaannya. Oke, Abati hitung sampai 3. 1. Oke, 2. Siapa yang mau bertanya? Oke. Dan ini yang menarik ini kok semuanya pada ditutup. Oke, Jasmine, ada yang mau dibicarakan? Atau karena baru masuk? Maksudnya baru terbuka. Oke, yang sini terbuka, yang sebelah. Jadi nampak, yang tidak terbuka itu nampak. Karena ada di sebelah kanan Abati nih video-videonya. Oke. Seperti Andris, Amanda Tangguh. Dari tadi Amanda belum terbuka. Oke, baik. Sekarang pertanyaan dari Abati. Raja, antum rambut antum harus sudah dipangkas dulu ya, supaya enak terlihatnya. Itu satu. Yang kedua, antum oke, kalau baju oke. Tapi rambut antum bagus lah dipangkas. Oke. SMA 8 hanya 2 cm. Mulai sekarang. Baik. Kita lanjut dulu. Pertanyaan Abati adalah sekarang antum sebutkan misalnya budaya non benda di Riau saja, di Riau, di Melayu, lebih khususnya Melayu ya, lebih khusus, wabil khusus Melayu. Misalnya apa? Sebuah tarian lah. Tarian apa kira-kira? Tari persembahan. Tari persembahan. Oke, tadi udah disinggung tari persembahan. Tapi nama Siapa nama? Siapa yang bilang tadi? Yang bicara siapa? Tari Zapin Abati.
Tari Zapin. Oke, tari persembahan, tari Zapin. Oke. Gurindam 12 abadi. Gurindam 12 bukan tari. Tapi apa itu Gurindam 12? Masuknya ke apa? Sastra, Pak. Sastra. Oke. Sastra. Sekarang pertanyaan Abati adalah kita ambil salah satu, yaitu misalnya tari persembahan. Ya, tari persembahan. Nah, pada tari persembahan itu kira-kira apa saja produk kerajinan yang bersifat benda dari tari persembahan itu? Silakan sebutkan satu-satu. Misalnya, Abati ingin tulis aja di sebentar. Sebutkan nama. Siapa? Oke, Rafi Al-Khairi. Apa itu? Salah satu contoh yang benda dari tari persembahan tuh tepak sirih tadi. Apa namanya? Tepak sirihnya tadi. Tepak? Tepak sirih. Tempat sirih tadi kan? Apa nama istilahnya apa? Ya tepak tadi. Tepak sirih. Tepak sirih. Baik, itu satu, ya, Rafi. Yang lain? Yang lain? Apa lagi? Apa yang melekat pada tari persembahan yang berupa produk, berupa benda yang melekat pada budaya non benda? Budaya non bendanya apa tadi? Tarian. Ya, tari. Yaitu tari persembahan. Nah, sekarang apa yang melekat dalam tari persembahan itu berupa bendanya? Suntingnya tadi. Sunting. Widya. Oke. Tadi suntingnya katanya. Oke. Terus Adatnya. siapa lagi? Tanya. Ya, silakan bicara. Baju adatnya. Baju adatnya. Baju adat. Oke. Tania. Tarabati ini kenapa ini nggak bisa ini ya? Tar. Baju adatnya. Baik. Nah, Ananda, tadi ada tepak sirih, kemudian juga baju adat, ya, ya, dan aksesoris lain yang mendukung untuk tari persembahan tersebut. Satu, itu merupakan produk kerajinan, ya, yang melekat pada budaya non benda, dan itu sudah dibuat berupa warisan. Bentuknya memang seperti itu, motifnya seperti itu. Misalnya kain, ya, apa kain songket kah itu motifnya seperti itu. Tepak sirih juga motifnya seperti itu. Nah, sekarang antum sekarang gini pertanyaannya, bukan pertanyaannya, apa namanya itu, kalau antum memproduksi itu, pertanyaannya adalah kira-kira pemakaiannya relatif terbatas atau cukup luas. Kalau antum memproduksi itu, nanti dihitung secara ekonomis. Pemakaiannya itu misalnya tadi apa, tepak sirih misalnya, atau pakaian-pakaian adat yang tadi, apakah relatif terbatas atau cukup luas? Silakan. Terbatas tadi. Yang bicara siapa? Raffi tadi. Rapi. Ananda, gini. Oke, sebentar ya. Abati akan ini dulu, akan ini 10 menit lagi. Set. Oke. Oh, oke, gini aja.
begitu mati antum segera masuk lagi. Dan sesi pertama Abati akan rekam dulu. Ini adalah tampilan layar, tangkapan layar ke-1 yang hadir ya. Ini tangkapan layar kedua. Ini relatif sedikit sebetulnya. Dan Abati hanya akan menghitung kehadiran antum bukan dari absensi, tapi dari abses. Bukan dari absensi saja, tapi dari absensi yang sudah antum isi dengan dari kehadiran di meeting ini, di kelas ini. Kemudian yang kedua, yang hadir di kelas ini tidak menampakkan wajahnya atau videonya juga oleh Abati akan dianggap tidak ada, kecuali tadi ada yang sudah lapor sama Abati, memang saat ini sedang ada kerusakan pada layarnya. Oke, no problem. Ya. Oke, nah macam Zaki baru muncul. Ini Tengku Andris itu dalam tangkapan belum muncul. Oke. Nah, jadi antum, udah di semacam Raihan Hidayat. Ya. Kemudian juga sebaiknya antum tidak perlu diberitahu. Ini Abati udah memberitahu yang kesekian kalinya. Dan Nayara, Zahra, Salsabila, ya, Yazid. Oke. Nah, jadi ada tangkapan layar. Artinya apa yang Abati sampaikan bisa dipertanggungjawabkan nanti. Oke, baik. Begitu nanti ini mati, antum segera masuk lagi. Anak-anak sekalian, sekarang tugasnya adalah, ya, tugas antum sekarang adalah, sebentar ini kok nggak ini, ya. Coba antum pikirkan, cari ide, cari gagasan, sebuah inovasi dari budaya non benda tersebut. Kita berikan contoh tadi adalah tari persembahan. Antum buat suatu produk kerajinan apa kira-kira yang bisa antum buat, antum kembangkan yang penggunaannya relatif luas. Tidak hanya terbatas ketika ada upacara adat tersebut. Mau ada upacara adat, mau tidak ada upacara adat, antum buat sebuah kerajinan, produk kerajinan yang terinspirasi dari budaya non benda tersebut. Oke, itu ya pertanyaannya. Silakan antum diskusikan, ya, atau pikirkanlah. Sebetulnya ini kita bisa buat forum diskusi ini dengan di bentuk breakout room ini. Sebentar, coba antum. Nih, Abati akan buat menjadi berapa ini? Ini relatif sedikit yang datang nih, hanya 36 partisipan. Bayangkan dari 3 kelas ya, jadi hanya 1 kelas ini yang ikut. Tapi ya, dari sekarang Abati akan buat kelompok dan antum aktif di masing-masing kelompok. Abati buat, nih silakan, hanya 2-3 orang per kelompok. Antum buat open room. Oke, silakan antum berdiskusi dengan kelompoknya. Hanya 2-3 orang saja per kelompok. Misalnya ini Halid not join. Oh, nggak ada. Tidak. Ini tidak bergabung nih. Baru masuk ya Alif disebut. Itu sebenarnya Alif itu berkelompok dengan Baika dan dengan Ilham. Oke. Nah, kemudian Rapi, kelompoknya Rapi, Samuel dengan Sidik. Silakan antum diskusi. Jadi, coba antum buat sebuah ide, membuat kerajinan, produk kerajinan apakah untuk untuk pemakaian yang lebih luas lagi, bukan terbatas hanya ketika pertunjukan tari tersebut saja, tetapi produk ini bisa digunakan kapan saja, oleh siapa saja, bahkan oleh suku apa saja seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara.
Kayak Abati pantau di sini. Kalau ruang 11 itu Amanda temannya dengan Amanda, ada dua. Ini Amanda tuh mungkin dua, dia menggunakan dua ini kamera atau bagaimana ini. Amanda Natasha yang satu, yang kedua Amanda gitu. Tapi Amandanya not join. Oke, ini nggak tahu nih. Yang jelas semuanya terekam dan oleh Abati nanti akan akan diberikan penilaian. Abdurrahman satu kelompok dengan Adinda dengan Adiatma Naraya. Kok Abati lihat antum pada diam ya? Misalnya Haji Sidik kan antum udah punya kelompoknya. Coba antum bisa diskusi nggak dengan kelompoknya itu? Coba antum diskusikan. Nah, tidak lama lagi akan keluar dari forum ini. Kemudian nanti antum segera masuk lagi. Dan kehadiran akan Abati lihat dari dua sesi pertama dan sesi kedua. Sebentar lagi ini akan berhenti. Sesi pertama sebentar lagi akan berhenti. Antum terus diskusikan. Abati kasih waktu sampai habis sesi pertama ini.